Biasa, ada 5.000 orang yang berkumpul di tempat ini, amin. Biarpun semuanya mudik, kita turun. Yesus, gak usah mudik saudara, di rumah aja ya. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2025. Kita harus lebih lagi bersuka cita untuk kita memuliakan meninggikan nama Tuhan. Mari persiapkan hatimu. Ayo kita semua bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu karena Tuhan Yesus sungguh baik. Dia Tuhan yang sangat baik. Kita boleh ada sampai saat ini karena Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Syukurmu Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur Tuhan, berterima kasih karena kasih-Mu yang luar biasa, anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan, yang boleh kami lalui. Kami boleh ada tempat ini bukan karena kuat gagah kami, melainkan hanya oleh kasih kemurahan-Mu Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Bapa, kami setiap jemaat-Mu mempersiapkan hati kami untuk kami memuliakan meninggikan nama-Mu Bapa. Engkau layakkan kami Tuhan untuk kami boleh menghampiri tahta-Mu. Kami manusia berdosa Tuhan, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Mari Tuhan Yesus bertahta dalam hidup kami. Engkau menilik kami, menilik setiap hati kami yang datang pada saat pagi hari ini. Bersuka cita surga turun atas ibadah kami Tuhan. Memberkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saudara yang siap memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang sungguh indah.
Ya Tuhan yang sungguh mulia. Sambut Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan hadir di tempat ini. Seberapa baik kita yang hadir pada saat pagi hari ini, Tuhan turun. Haleluya. Katakan dia sungguh indah. Kau Tuhan Yesus yang ajaib. Dia sungguh indah. Katakan dengan sungguh. Dia Tuhan yang ajaib. Oh, dia
kami Tuhan. Pujian kami Tuhan. Ini kami Tuhan perlu Engkau. Kami perlu Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu berserah pada Tuhan. Ku angkat tanganku. Kau kami puja. Puji Tuhan, haleluya. Ada sukacita. Yang bersukacita boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pada saat pagi hari ini bersukacita, amin. Kita punya Tuhan Yesus yang rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita umat-umatnya, amin. Di sini saya mau tanya, ada yang merasa kulitnya hitam? Boleh angkat tangan. Yang merasa kulitnya hitam, ya? Wih, oh nggak ada yang merasa hitam, oh masih banyak. Sawo mateng katanya Pak Suradi, ada yang merasa sawo mateng. Iya, sawo mateng ya, bukan sawo busuk ya Pak ya, sawo mateng. Yang merasa kulit putih, aku tak merasa, nggak ada yang merasa. Aku juga pengen soalnya. Ya, ada yang rambutnya lurus, ada ya rambut lurus ya, banyak rambut lurus. Keriting, ada. Oh Belva, ya kita yakin dan percaya. Ya, walaupun kulit kita hitam, kulit kita putih, Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan kita, amin. Tuhan Yesus sayang kepada kita, amin. Katakan kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ayo. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita, amin. Oke, ada satu lagu, lama ya, semuanya sudah bisa. Sebentar ya, Pak pemain musik sebentar ya. Lagunya gini, sudah bisa lah. Hitam atau putih. Yang merasa hitam siapa? Kulitku hitam, kulitku saya aja ya. Kulitmu putih, hitam atau apa nyanyi? Rambut lurus, rambut semuanya
merasa disayang Tuhan gitu, yang manis ya dari hati ya. Disayang gini Pak, di nada Tuhan. Bisa ya? Lagi. Disayang Tuhan. Monggo ya. Kita mau berjoget buat Tuhan Yesus ya. Yang yakin percaya disayang Tuhan Yesus yuk. Katakan. Asik-asik, cok. Ya, katakan yang sungguh. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Lagi. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Lagi ya. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulan, mata sipit, semuanya, semua apa? Disayang Tuhan. Mari berjoget. Yo. Tuhan Yesus, tunjuk kanan kirinya ya. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Sama-sama katakan. Asik-asik. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulan, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Boleh tunjuk kanan kirimu ya, bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus, tunjuk kanan kirinya. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Lagi. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tanpa memandang suku bangsa, semua berharga di mata Tuhan. Sama-sama katakan. Di mata Tuhan. Asik-asik. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Yakin dan percaya disayang Tuhan. Amin. Amin.
tiba saatnya persembahan pertama akan dijalankan. Penjalan kantong kolektor bisa maju ke depan saudara. Kita angkat satu pujian. Yesus jalan kebenaran, Dia jalan kehidupan, satu-satunya juru selamat kita. Penjalan kantong kolektor bisa maju ke depan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus. Aku percaya di dalam namanya lagi katakan yang sungguh. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan. Mari jemaat kita semua bangkit berdiri, katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus. Kami percaya Tuhan, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi yang katakan sungguh. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus. Kami percaya di dalam namanya ada keselamatan. Angkat tanganmu, ya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan total. Katakan sungguh. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus. Kami percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan, amin. Angkat tanganmu, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama ya. Kekal. Amin, puji nama Tuhan. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatannya kekal itu, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Sungguh Tuhan, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Seberapa besar, seberapa berat permasalahan kehidupanmu saat ini, serahkan pada Tuhan. Ya, dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan kita mampu. Ini kami Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Katakan, hidup ini terasa indah bila kami bersamamu. Hidup ini terasa indah bila kasih-Mu bersamaku. Tuhan, tak mungkin ku rasakan takut menghadapi semua. Hidup ini terasa tenang
Ini keyakinan kami Tuhan pagi hari ini, bahwa Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berkuasa, yang kami puja, yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang kesekian kali kami boleh berdiri di dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Nanti saatnya kami akan duduk tenang untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, sebab hamba-Mu bukan apa-apa tanpa Engkau dan Roh Kudus. Apa yang Kau taruh di dalam hidup hamba-Mu Bapa, biar hamba-Mu sampaikan itu. Tidak akan hamba-Mu kurangi dan tidak akan hamba-Mu tambahi. Dan sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Hanya Engkau yang tampak, hanya salib-Mu yang diberitakan. Dan jangan sampai sedikit pun hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu. Sebab hanya kemuliaan hanya bagi Engkau. Sebab segala kehormatan, kejayaan, dan segala-galanya hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu saat pagi hari ini bagi setiap yang hadir. Nyatakan Tuhan kasih-Mu bagi setiap orang-orang yang datang saat pagi hari dengan satu kerinduan yang dalam akan jamahan kasih-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Karya Roh Kudus terus bekerja dan kami rasakan pagi hari ini terus mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau berotoritas di dalam kehidupan kami dan ibadah kami dari pertengahan hingga selesainya. Terpujilah Engkau Yesus. Kami siap menerima kuasa firman-Mu. Kami siap dilawat. Kami siap menerima yang terbaik yang datangnya daripada Engkau pagi hari ini Tuhan. Buka hati dan hidup kami. Kami berikan keleluasaan untuk Engkau bekerja dalam kehidupan kami saat pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang percaya sama-sama katakan dengan saya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan saudara ya. Nggak tahu apa masih suasana Natal ya. Kalau suasana Natal itu sukacita gembira ya, penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan ya. Tapi saya nggak tahu apakah karena ruangan ini dingin sehingga saudara kurang bersemangat, padahal WL-nya sudah teriak-teriak sampai apa ya, ototnya keluar ya, sampai air liurnya kemana-mana ya. Tapi saudara kok kayaknya ya kurang bersemangat. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara, tapi yang jelas pagi hari ini saudara ada di tempat ini bukan karena kebetulan. Saudara ada di tempat ini bukan karena rutinitas. Saudara ada saat pagi hari ini, saya percaya karena kuasa Roh Kudus yang menggerakkan saudara, sehingga saat pagi hari ini saudara memilih untuk duduk diam di dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih kemurahan Tuhan, dibanding ada pilihan yang begitu banyak di luar ya. Pilihan begitu banyak di luar, mungkin saudara memanfaatkan waktu ini liburan sekolah, mungkin saudara karena aduh kemarin sudah merayakan Natal, sudah capek-capek, waktunya lah leha-leha tidur-tidur di rumah ya. Atau saudara mau ya kunjung saudara ke sana ke sini, dan sebagian dari saudara-saudara kita ya tidak ada bersama dengan kita karena mungkin mereka juga liburan, kunjungan dan sebagainya. Tapi saat sore, saat pagi hari ini kita yang ada ya, jangan sampai kita kehilangan semangat dan sukacita ya, karena sudah diberikan nasihat firman Tuhan, ada banyak hal yang membuat kita kehilangan sukacita tanpa kita sadari. Saudara, hari ini kalau saudara boleh renungkan, kalau saudara boleh amati perjalanan kehidupan saudara di tahun 2025, sungguh sangat jauh.
Sungguh sangat jauh perjalanan kehidupan saya dan saudara. Ya, sekarang tanggal kurang berapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Ya, sekarang 28, 9, 10. Ya, 1, 2, 3, kurang 5 hari ya, kurang lebih. Ya, 28, 29, 30. Sekarang 28 ya. 3 hari, kurang 3 hari. Kurang 3 hari kita meninggalkan tahun 2025. Berarti saudara sudah menjalani tahun 2025 ini 362 hari. Bayangkan saudara, 362 hari. Waktu yang panjang, dan saudara pernahkah memikirkan bahwa sampai minggu yang terakhir, minggu yang ke-54 ini saudara boleh duduk di tempat favorit saudara, di tempat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Perjalanan yang saudara tempuh di dalam tahun 2025, tentunya ada banyak hal yang saudara lewati, saudara lalui, dan saudara boleh rasakan. Ya. Dan saat pagi hari ini, ya, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita nikmati, kita mau sedikit flashback. Ada hal-hal mungkin di tahun 2025 ini, ya, yang akan kita lewati 3 hari, ya. Apakah kita masih merasakan kebaikan Tuhan? Apakah kita merasa bahwa saat hari ini saya ada ini karena kemurahan Tuhan? Atau saudara tidak merasakan apa-apa selama hampir setahun ini? Ya. Saya mau nyanyi lagu, pemain keyboardnya sudah turun ya. Ya gak apa-apa lah. Ya, puji Tuhan. Ya. Kebaikan Tuhan di dalam hidup saya selama 1 tahun, saudara. Bagi orang percaya, sebelum kita meninggalkan tahun 2025 dan kita masuk ke tahun 2026, ya, ada hal yang harus kita renungkan. Ada hal yang harus, ya, menjadi bahasa kerennya refleksi, ya. Bukan pijat, saudara, ya, pijat refleksi. Tapi hidup kita ini kita coba flashback di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, ya, yang berjalan di 28 hari ini, ya, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, dari jam 1, ya, pagi sampai ketemu jam 1 lagi, dari jam 7 ketemu jam 7 lagi, saudara. Kita merefleksi hidup kita ini seperti apa. Apakah kita masih merasakan kebaikan Tuhan? Kalau boleh saksi, saudara, saya merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya merasa bagaimana Tuhan saya berjalan di tahun ini, Tuhan menyertai di tahun-tahun ini, ya, di hari-hari ini, ya, begitu luar biasa penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya sebagian dari kita yang hadir merasakan hal yang sama. Kalau enggak merasakan kebaikan Tuhan, ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Ada sesuatu yang harus menjadi refleksi dalam hidup kita. Ya, supaya apa, saudara? Supaya kita tidak larut. Supaya kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Ya, sudah datang nyanyi, Mas. Ya, ku cinta Kau. Ya. Kebaikan-Mu Tuhan. Ya,
Saya mau nyanyi lagu ini sebelum kita membaca firman Tuhan. Ada PPT ya di multimedia. Saya bikin PowerPoint-nya, nanti tolong dibantu untuk ditayangkan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, haleluya. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Itulah kebaikan Tuhan, saudara. Sampai sejauh ini saudara melangkah, melewati segala situasi dan kondisi, ada kebaikan Tuhan. Ya. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Haleluya. Saya beri judul firman Tuhan, move on. Ya, kayak kekinian gitu saudara ya. Gak move on. Itu saudara ya. Saya mau ini minggu yang terakhir di tahun 2025. Ya, saudara menatap, saudara akan melangkah melalui tahun 2025 dengan mantap. Ya, makanya saya kasih tema kekinian, move on. Ya, gitu saudara ya. Saya berdoa kasih judul apa ini ya. Tiba-tiba kemarin latihan, tiba-tiba dari kemarin saya mengikuti Natal di daerah Ngoro. Ya, terus saya buka laptop, ya, saya bikin PowerPoint PPT. Ya, kasih kekinian aja, move on. Ya, saudara ya. Oke, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke 13-14. Hitungan ketiga kita akan mulai bersama-sama.
ada di layar juga kalau saudara kelihatan ya tulisannya. Saudara boleh buka Alkitab dan HP saudara ya. Tentunya aplikasi Alkitab bukan yang lain. Oke, hitungan ketiga kita akan mulai baca Filipi 3 ayat yang ke-13 14. 2 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, move on, bahasa kekinian anak-anak, ya anak-anak Gen Z apa anak-anak, bukan anak sekarang lah ya. Tentu itu tidak asing ya. Move on ya, saudara, sering saudara akan temui kata-kata itu ya berseliweran di HP saudara. Saudara, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ya, latar belakang surat ini ditulis adalah ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Ini bisa dibilang adalah satu kitab yang paradok. Kenapa saudara? Karena Paulus berada di dalam penjara, Paulus di dalam kondisi susah, kondisi menderita, tetapi Paulus sempat memberikan nasihat firman Tuhan kepada jemaat Filipi melalui surat-surat yang ditulisnya, saudara. Ya, salah satunya saudara dituliskan saudara bagaimana pengalaman Paulus ya. Paulus ini berhasil move on. Ya. Paulus ini berhasil move on. Karena apa? Karena ada satu pribadi yang luar biasa. Ada satu yang diberikan, yang dialami oleh Paulus di dalam kehidupan pribadinya. Ya. Ada beberapa hal ya di ayat ini, saudara, kalau kita boleh pelajari, ya saudara, ya bisa ditayangkan selanjutnya. Ya, saya nggak perlu ngomong selanjutnya, bisa ya. Ada 4 hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah melupakan apa yang di belakang. Ini menjadi titik poin penyampaian saya saat pagi hari ini, karena saudara akan meninggalkan tahun 2025 dan saudara akan melangkah di tahun 2026 dan ini minggu terakhir. Ya. Di ayat yang kita baca ada 4 hal yang kita pelajari. Melupakan apa yang di belakang. Yang kedua, mengarahkan diri ke depan. Karena di depan kita ada tahun 2026 yang akan menanti kita. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2026. Ya. Yang ketiga, kita berlari menuju tujuan. Dan yang terakhir adalah kita memperoleh hadiah panggilan surgawi. Ya. Poin ketiga dan keempat mungkin tidak saya sampaikan secara detail. Entah kapan kalau Tuhan izinkan. Atau ada hamba Tuhan atau Bapak Gembala pernah menyampaikan hal ini, saudara. Tetapi satu hal, saudara, saat ini yang menjadi tema saya adalah move on. Saudara akan meninggalkan tahun 2025. Ya. Dan saudara akan memasuki tahun 2026. Saya masih mengingat ketika saya bertemu seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, hamba Tuhan yang punya karunia yang luar biasa, yang seringkali juga datang ke tempat ini, tapi kami punya, ya puji Tuhan, beliau ini punya hati untuk melayani di tempat yang tidak dilihat, ya, yang ada di Taruan. Mulai dari tempat itu, ya masih banyak kanan kiri yang namanya barongan, saudara tahu barongan ya, ya. Bambu-bambu yang begitu banyak, ketika siang hari bergeser sedikit sudah bunyi, hewan gak karu-karuan di situ, saudara ya, bunyinya gak karu-karuan. Jalannya kalau hujan masih becek dan kalau hujan deras itu seperti sungai, saudara. Dia bilang, saudara, ya, ketika tahun 2025 dia bilang, prediksi
ekonomi tidak semakin baik. Ya. Tidak semakin baik. Keadaan bangsa ini juga tidak semakin baik. Ya. Tapi tidak berhenti di situ, saudara. Kita orang-orang percaya, kita orang yang menyembah dan memuliakan Tuhan, ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Dan itu terbukti sampai hari ini, saudara, ada. Itu terbukti sampai hari ini, saudara, masih eksis di dalam kehidupan saudara. Meskipun ada banyak rintangan, ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang belum terselesaikan. Tapi ada janji firman Tuhan. Dan itu yang saya amati dan terjadi di anak-anak Tuhan sampai hari ini. Kemarin ada seorang hamba Tuhan ya, yang bilang di tahun 2026 ya, kalau saudara baca berita, saudara bisa menganalisis ya, kalau saudara sekolah di ekonomi, saudara pasti akan tahu menganalisis bagaimana keadaan ekonomi bangsa kita. Yang terjadi di bangsa kita di bulan Desember, hadiah dari buat bangsa kita adalah satu kata, yaitu bencana. Ya, saudara kita di Sumatera, saudara kita di Lumajang. Ya. Keadaan ekonomi banyak PHK, saudara. Saya ketemu salah satu rekan di salah satu organisasi ya, di mana kami berkecimpung di situ, saudara. Di Surabaya, di gang rumahnya itu banyak sekali orang sekarang berjualan begitu luar biasa. Hampir tiap rumah itu ada orang jualan. Ya, dia mulai bertanya, kenapa sampean kok buka lapak, buka kontainer box, ya? Kenapa? Ya. Alih-alih untuk mengembangkan bisnis, ternyata saya habis di PHK. Saya harus mengundurkan diri dari perusahaan karena efisiensi dan banyak hal. Menandakan apa, saudara? Keadaan tidak baik, baik saja. Ya. Meskipun janjinya 19 juta lapangan pekerjaan, ya. Terjadi. Harusnya apa, saudara? Ketika lapangan pekerjaan itu ada, ya, banyak orang-orang yang akan terserap di dalam dunia pekerjaan itu. Ya. Dan untuk survive, untuk orang bisa bertahan hidup, dia melakukan usaha-usaha. Ya. Yang dulunya di rumahnya teman saya ini sepi, hanya 1-2 orang. Karena apa? Karena untuk penghasilan tambahan, membantu suami, ya, istri buka usaha kecil-kecilan. Ya. Kalau saudara lihat, gak usah jauh-jauh. Saudara, kalau saudara ke Mojokerto, saudara ke Pacet, ya. Kalau saudara perhatikan, mobil-mobil yang bagus sekarang berubah menjadi warung, betul, 100, Pak. Berubah menjadi warung. Coba tanya, dulu pasti karyawan, rata-rata, ya, rata-rata. Kalau Bapak Ibu ke arah selatan, ke daerah Delanggu sana, daerah Pekingan, ada warmop, pecel Blitar, ya, daerah mau jadi pasar Pekingan itu, saudara. Itu ada warung mobil buka hampir 24 jam. Saya bingung, saudara. Ini wong ini gak mulai paling ya. Nanti golek bojone ta iki, saudara ya. Ya, tidur di mobil kali. Iya. Saya berangkat pagi. Subuh sudah ada warung mobil itu. Saya pulang kapan hari jam 12 malam. Cek buka yoan. Iki gak mulai tak kate golek bojone. Laki-laki yang jual. Karena saya pernah beli ya, untuk pekerja yang di taruhan saya beli, saudara. Penasaran kan gitu. Enak paling. Ya namanya pecel itu kan makanan favorit orang se-Indonesia Raya, ya kan. Pecel nama pecel Blitar, kepingin coba, saudara. Ya,
Karena kan sudah sana sini, saya pikir itu murah. Kayak ada di daerah Mojokerto itu, saudara Jayanegara itu ada mobil-mobil murah, terjangkau. Saya coba beli saudara, ya saya coba beli saudara, dan ya kayak gitu rasanya saudara ya. Saudara boleh coba ke sana. ya seperti itu. Saya bilang aduh, orangnya tidur di situ. Saya lihat sendiri orangnya tidur di situ. Ya kalau mungkin bukan seorang mantan karyawan, mungkin seorang wirausaha. Dan mungkin mengalami kelesuan ekonomi sehingga buka usaha seperti itu. Ya. Itulah keadaan. 2026 kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Apa yang akan terjadi di depan tahun 2026 kita tidak tahu. Mulai dari politik, ekonomi, ya. Semuanya bisa diprediksi, ya. Semuanya bisa perkirakan, bisa dianalisis saudara. Karena kalau saudara ya sekolah di politik kayak saya bisa menganalisis pergerakan. Ada yang di ekonomi kayak Kak Evan ini di ekonomi ya Kak ya. Ya di ekonomi, Kak Agung di ekonomi bisa memprediksi bagaimana keadaan yang akan terjadi. Ya terjadi di akan datang 2026 bagi bangsa ini saudara. Tapi ada satu hal, saudara gak perlu khawatir. Bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang tetap setia dan tekun ikut Tuhan, ada janji yang luar biasa buat saya dan saudara. Pemeliharaan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Karena itu saudara, kalau saudara tadi saya ajak nyanyi kebaikan Tuhan, saudara merasa bahwa sampai hari ini ada kebaikan Tuhan. Saudara ada saat hari ini karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan saudara. Tetapi kadangkala itu hanya di mulut saja atau saat kita merasakan kebaikan Tuhan. Ya saat kondisi kita baik-baik saja. Padahal kebaikan Tuhan itu dalam situasi kondisi apapun. Tuhan itu tetap baik. Tuhan itu tetap baik dalam situasi kondisi apapun saudara. Dia tidak berubah. Saudara dan saya yang berubah. Diberkati dedek lali sama Tuhan. Susah dedek jerit Tuhan gak peduli. Tuhan jarno aku, membiarkan aku. Kita yang berubah tapi Tuhan itu tetap gak berubah. Kalau kita tahu bahwa kebaikan Tuhan sampai hari ini kita rasakan. Saudara. Yang anehnya, hidup kita ini masih melihat masa yang lalu, bukan masa yang akan datang. Ya. Kita sering melihat masa yang lalu, padahal yang kita hadapi ini adalah masa yang akan datang, masa depan. Besok ini adalah masa depan, besok Senin itu masa depan, Selasa masa depan, tahun 2026 itu masa depan saudara. Tapi seringkali kita masih melihat yang ada di belakang. Apa yang ada di belakang itu saudara? Bisa ditampilkan. Ya. Ini Rasul Paulus. Rasul Paulus dulunya di belakang seperti apa saudara? Itu Filipi pasal 3 ayat 5 sampai 6. Ya seorang yang luar biasa menjalankan hukum Taurat. Ya. Tidak ada celah sama sekali, disunat pada hari ke-8 sama seperti Yesus. Saya enggak bahas soal ini saudara. Ya. Saudara sudah tahu dan dapat pelajarannya itu saudara. Kemarin istri saya di bangku kuliah, dia dapat tema yang sama. Ternyata ada beberapa hamba Tuhan juga seia sekata, sefrekuensi dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Gembala. Saudara, disunat pada hari yang ke-8, seperti Yesus disunat pada hari yang ke-8, nggak nunggu 13-12 tahun. Kalau mau mengerjakan hukum sunat. Saudara, yang kedua, dari bangsa
Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Luar biasa. Paulus ini orang Farisi orang yang memegang hukum Taurat dengan kenceng. Gak ke kanan, gak ke kiri, saudara. Ya. Dos pokok ini, saudara. Tentang hukum Taurat, tentang hukum-hukum Tuhan. Saudara. Ada berapa ribu hukum Taurat, aturan Taurat. Bu Sulung kemarin itu. Pak Sedekia kasih itu. Berapa ribu? 3.000 lebih hukum Taurat. Banyak orang Kristen masih hidup di dalam hukum Taurat. Ada 3.000 lebih aturan-aturan hukum Taurat. Saudara. Dan itu kalau enggak saudara lakukan siji. Hah? Gak ono apa-apa nih. Ya, saudara melakukan hukum Taurat 2.999 kurang siji, gak jangkep, batal. Batal, saudara. Mohon maaf. Bukan seperti itu, saudara. Aturan hukum Taurat itu ketat. Saudara sudah diselamatkan dengan kedatangan Tuhan. Masih aja hidup di dalam hukum Taurat. Tentang kegiatan Rasul Paulus luar biasa, dia penganiaya jemaat Tuhan. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, oh ini saudara, dia tidak bercacat. Bayangkan 3.000 lebih hukum Taurat, aturan-aturan Taurat itu. Firman Tuhan mencatat bahwa Rasul Paulus tidak bercacat. Ini latar belakang Paulus yang begitu hebat, begitu luar biasa. Tetapi pengakuan Paulus apa saudara? Ya, di ayat yang tadi kita baca, ya, ayat yang ke-13, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku. Rasul Paulus melupakan apa yang di belakangnya ini, kehebatan luar biasanya Rasul Paulus. Dia lupakan. Mengapa dia mampu melupakan? Karena ada tuh sosok yang luar biasa, yaitu Yesus yang menjumpai Paulus. Yesus yang lahir dan hidup di dalam diri Paulus. Sehingga dia mampu melupakan apa yang di belakang. Bahkan dia bilang apa yang menjadi kebanggaannya ini. Rasul Paulus katakan itu sampah. Itu sampah. Apa relevansinya di dalam kehidupan orang percaya? Selanjutnya, apa relevansinya? Ini yang terjadi. Kadangkala kita bangga dengan masa lalu kita. Ini yang terjadi, kita terikat dengan masa lalu kita. Ini yang terjadi, kita hidup dengan masa lalu kita. Kita fokus pada masa lalu kita. Kita mengingat-ingat masa lalu kita. Setiap orang punya masa lalu. Setiap orang, semua orang punya masa lalu. Beberapa di antaranya punya masa lalu yang tidak menyenangkan. Beberapa di antaranya punya masa lalu yang pahit. Di antara ada punya masa lalu yang kelam, punya masa lalu yang suram. Tetapi masih saja hidup dengan masa lalu. Selanjutnya, ini contoh selanjutnya. Ada banyak yang saya tulis dan mungkin banyak lagi, saudara.
ada kekecewaan. Masa lalu kemarin kita kecewa. ...362 hari yang lalu kita mengalami kekecewaan. Kita mengalami kegagalan. Kita mengalami sakit hati. Kita memiliki dendam. Mungkin 2024 juga masih ada, dibawa juga ke 2025. Ya. Kita mungkin juga punya keberhasilan yang membuat kita sombong. Weh, aku dulu aku biyen iku mantane wong sugih. Saiki rada gak sugih. Ben maneh gak duwe. Sombong karena keberhasilan. Biyen iku aku duwe motor 5, saiki becak. Keberhasilan masa lalu. Ada pengalaman buruk yang dialami di dalam hidup. Ada dosa yang bertahun-tahun belum kita tinggalkan. Ada banyak hal ini saudara yang saudara alami di tahun 2025. Mungkin sisa-sisa 2024 masih ada. Ini yang terjadi di tahun 2024, mungkin 2025 masih ada di dalam kehidupan orang percaya. Ini yang membuat saudara tidak bisa menatap masa depan dengan penuh harapan. Ini yang membuat saudara tidak bisa hidup tenang dan tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Karena masih ada kekecewaan, kegagalan, ada dendam. Tapi ada dosa yang belum dibereskan sama Tuhan. Ada dosa yang belum dibereskan dengan Tuhan. Bulan Desember Tuhan memberikan saya tema untuk kami mengajarkan jemaat yang ada di Taruan tentang melupakan apa yang di belakang, khususnya apa? Kelepasan tentang pengampunan. Gak gampang saudara, gak gampang. Melepaskan kesakitan itu tidak gampang. Melepaskan kekecewaan itu tidak gampang. Tetapi karena Tuhan itu memberikan pernyataan dan Tuhan memberikan satu peneguhan, harus saya ajarkan dan harus saya sampaikan. Dan saya melihat mereka yang mau menurut firman Tuhan, mereka yang mau taat, mereka melihat ada satu yang indah saat mereka mulai melepaskan pengampunan, saat mereka mulai memberkati orang yang menyakiti, saat mereka mau mendoakan orang yang menganiaya. Gak gampang saudara. Dalam doa harus menjerit. Saya bilang, saya tahu dan saya merasakan kesakitan itu, kekecewaan itu, kegagalan itu, dan hal yang terburuk dalam hidup. Saya pernah merasakan. Saya bilang, saya berhasil melepaskan itu. Ketika saya melepaskan itu saudara, firman Tuhan katakan, apa yang kau lepas di bumi ini akan terlepas di surga. Tingkap-tingkap langit itu mulai terbuka. Tingkap-tingkap langit terbuka. Dan berkat itu curahkan, dicurahkan, dicurahkan, dicurah. Saudara harus punya komitmen untuk melupakan
Apa yang di belakang? Rasul Paulus katakan itu sampah. Sampah itu tempatnya di mana? Sampah itu tempatnya di Pamuan. You know Pak Siregar Pamuan? Nggak tahu ya. Itu loh dekatnya Bedang itu Pisang itu loh. Tempat untuk membakar sampah itu namanya Pamuan. Kalau orang sini, orang Jawa bilang, sampah itu tempatnya di Pamuan. Kenapa sampah itu kok mbok bawa terus selama 2025, mbok bawa kekecewaan, mbok bawa dendam, mbok bawa akar pahit, mbok bawa kegagalan. Mbok bawa kemana-mana, hidupmu gak tenang. Harusnya itu dibuat, dibakar di Pamuan tempatnya. Apa kebanggaannya kita? Paulus itu loh perfect, saudara. Seorang rohani, seorang ya bukan hanya seorang ya rasul. Ya sebelum dia diangkat jadi rasul dia sama seperti kita, seorang yang taat di dalam beribadah. Tidak ada celah. Dia berani katakan sampah. Ada satu contoh bangsa Israel tadi. Paulus, saudara. Bangsa Israel sebelumnya ini. Saudara tahu bangsa Israel. Ya tampilkan bangsa Israelnya, anak gandeng. Nah. Bangsa Israel ini saudara, latar belakangnya apa? Dia ditindas, sengsara, menderita dalam perbudakan bangsa Mesir. Alkitab menyatakan 400 tahun. Sampai dia menjerit kepada Tuhan. Saudara baca di dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22. Pasal 2 ayat 23 dia menjerit. Bayi-bayinya dilempar ke sungai Nil. Semakin dijepit, semakin banyak berkembang. Bangsa Mesir ketakutan, semakin ditindas kerja rodi. Dia menjerit kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Saat Tuhan mendengar, Tuhan mengutus Musa untuk melepaskan bangsa Israel ini keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Apa yang terjadi ketika bangsa Israel ini keluar dari bangsa perbudakan, dari tekanan, dari hidup yang sengsara, dari penderitaan. Yang terjadi di Bilangan pasal 11 ayat 5 sampai 6. Mereka ingat apa saudara di situ? Makan ikan di Mesir, makan ketimun, mangan semongko, mangan godong pre. Nah itu saudara baca itu. Nah, ini gambaran kita, orang-orang yang percaya. Seringkali kita menjerit, kita ditindas, kita sengsara, kita mengalami kegagalan. Tapi kita tidak mau melupakan yang di belakang ini loh. Ya, bangsa Israel. Ya. Balik nih Mesir ae, enak deh kono no iwa. Ya, ini cerita mereka belenger makan mana. Saudara, saya penasaran mana itu kayak apa. Ada yang bilang, ada Alkitab menulis kayak kue madu. Saudara, saking penasaran saya beli yang namanya madu. Nah, yang baik itu saudara, madu Sumbawa yang asli itu saudara ya. Saya beli sari roti. Tak oleh sih jenenge apa? Madu, kue madu tak pangan manis, enak saudara ya. Enak ngene. Saya mbayang no mangan mana iki koyo ngene paling ya. Nah itu padahal apa ini roti dari surga loh. Mereka bersungut-sungut minta daging koyo. Karena mereka ingat di Mesir itu manganan akeh. Padahal mereka berteriak, Tuhan tolong. Tuhan saya sengsara, saya menderita. Saya ada di dalam perbudakan. Ingatlah Tuhan akan janjimu kepada Ishak, Abraham, Ishak dan Yakub. Ditepati loh sama Tuhan. Ah kok kepingin balik mana? Mesir. Saudara. Ya. Sehingga apa yang terjadi?
bagi bangsa Israel ini selain Yosua dan Kaleb gagal menikmati janji Tuhan. Gagal menikmati tanah perjanjian, susu limpah dan madu itu. Tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Gagal menerima janji Tuhan karena apa? Lihat ke belakang. Saudara masih ingat cerita tentang Lut dan istrinya? Tuhan selamatkan Lut dan istri dan keluarganya. Ya, istrinya melihat ke belakang, apa yang dilihat? Sodom Gomora, dia melihat ke belakang. Tuh, emane rek. Kota yang penuh dengan dosa itu dijungkir balikkan sama Tuhan. Ya, kota yang penuh dengan kemaksiatan itu, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan itu dihancurkan sama Tuhan. Tetapi istri Lot, tuh emane rek, kok mau. Lali kalungku kata gowo. Ya, mungkin seperti itu. Waduh, lali mau. Ya. Masih hidup di belakang masa lalu. Padahal Tuhan memberikan, Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah pemegang masa depan kita. Dia Tuhan atas masa depan kita. Makanya saya itu gak peduli orang bilang tahun 2026 itu sing ini, 2026 sing ngono, wis sing medeni, gak urus. Karena saya punya Tuhan yang memegang hari esok. Nah, ada lagunya itu ya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dia memegang hari esok saya dan saudara. Gak perlu khawatir. Saudara gak perlu hidup masa lalu saudara. Masa lalu saudara yang baik, yang indah, itu buat motivasi saudara untuk lebih maju lagi. Jangan cuma menengai. Saiki biyen saudara soge, saiki mungkin saudara bangkrut. Lihat saat saudara soge, kenapa saudara soge? Karena aku bekerja keras. Saat ini saudara jatuh, saudara harus bekerja keras lebih lagi. Supaya soge mana? Gak menengai toleh. Ini loh masa lalu saudara, saudara terlena dengan masa lalu saudara. Mungkin saudara punya masa lalu yang buruk, saudara sehingga gak mau, saudara antep rasanya. Saudara harus lepaskan itu. Karena ada kabar baik buat saudara dan saya saat pagi hari ini. Tampilkan kabar baik itu. Berita sukacita yaitu hidup maju ke depan. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 dikatakan, jangan ingat-ingat hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Sing lawas-lawas bis beno, ojo dieling-eling maneh. Aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan jika engkau sanggup melupakan apa yang ada di masa lalumu, meninggalkan apa yang di masa lalumu. Apa sampai hari ini kau masih menyimpan kekecewaan? Tak bisa mendapatkan jalan yang di padang gurun, sungai di padang belantara. Tak bisa. Ini janji Tuhan, luar biasa. Artinya apa saudara? Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil itu mampu Tuhan kerjakan. Asalkan kau mampu meninggalkan masa lalumu. Apa itu dosa? Apa itu kekecewaan? Apa itu dendam, akar pahit? Sesuatu yang buruk. Kau harus sanggup. Kalau enggak sanggup, bangsa Israel gagal menikmati janji Tuhan. Saudara, saya mengajar jemaat yang ada di Taruhan setiap kali berdoa.
Firman Tuhan katakan, kalau engkau menghadap Tuhan, apabila ada dalam hatimu ganjalan terhadap saudaramu, engkau harus menyelesaikan. Saudara, seringkali ketika saya mendapat pelajaran ini saya kerjakan. Ketika saya mendapatkan di bulan Desember peneguhan itu, saya semakin mengerjakan itu. Kadang di jalan saya diingatkan, saya berhenti, saya berdoa. Dan saat itu saya lepaskan pengampunan. Tuhan, sakit hati ini. Tapi firman-Mu berkata, Engkau sudah mengampuni dosaku. Engkau sudah mengampuni segala pelanggaranku. Masakan aku tidak mengampuni orang yang menyakiti hatiku, orang yang mengecewakan aku. Kesempatan ini saya berkati dalam nama Yesus. Saya lepaskan pengampunan. Saudara, kami sekeluarga hidup begitu sangat menikmati. Kenapa? Ketika kami melepaskan itu semua, saudara, ya, berkat Tuhan itu, janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Kemarin Jumat saya saksikan yang terbaru. Ya. Saat kami Natalan di Taruan, ya, ada aja sampai saya, Tuhan koyok ngene sih Tuhan. Kami mau Natalan. Mobil kami 2 ban pecah. 2 ban pecah. Saya harus ke Mojokerto ke Pacet wis koyo seteliko, saudara. Koyo layangan munting-munting. Cat. Saya bilang sama istri saya, aduh mah awakku gak enak. Awakku kurang sehat. Ya. Saya bilang, Tuhan yang kasih kamu kekuatan. Tuhan kasih kamu kemampuan. Ya, soal kami bagi tugas. Sampean masak. Yo, aku tak ngurusi yang bagian jopo. Sampean bagian kono. Ya. Sampai tanggal 23. Tiba-tiba setelah saya doa di sini, saya dipanggil dan saya dikasih tahu. Sakit hati ini rasanya, saudara. Saya dapat berita yang kurang menyenangkan dan tidak menyenangkan sama sekali. Saya berdamai dengan semuanya. Saya enggak mau hidup saya ini ya soro-soro urip, soro-soro melayani, enggak layak di hadapan Tuhan. Singkat ceritanya, saya pulang. Saya pulang sampai rumah malam, istri saya buka pintu, saya bilang, "Shalom. Ada berkat besar buat kita. Kita akan menerima berkat yang besar." Nah, istri saya enggak tahu ceritanya, cuma bilang, "Amin. Amin. Amin." Cepat atau lambat kita akan mendapat berkat yang besar. Kita mendapat sesuatu dari Tuhan. Dan disangka-sangka, saudara. Ya, suatu hal yang tidak mengenakkan di dalam hidup, suatu hal yang mengganggu. Saya masuk, saya tutup pintu. Saya bersihkan diri. Sebelum tidur kami berdoa. Tuhan, kembali malam hari ini kalau kami berdosa terhadap Engkau, kami mohon ampun. Kalau kami berdosa terhadap sesama, baik sengaja atau enggak sengaja, karena saya senangani guyon selengean, saudara ya. Kadang kala omongan itu ya enggak tahu keadaan. Saya mohon ampun Tuhan. Kalau apa yang kami perbuat ini tidak berkenan di hati seseorang, saya lepaskan pengampunan. Dan saya memberkati, saya berkati Tuhan. Saya berkati, saya berkati, saya berkati. Saya tidur dengan nyenyak, tidak ada beban. Tanggal 24 pagi, saya harus servis mobil saya di Mojokerto. Ya, karena ada sesuatu, ya dinamo ampernya bermasalah, saya selesaikan. Saya bilang mohon maaf pada pria, saya tidak bisa ngikut kerja bakti. Karena selesainya waktu saya berangkat sudah pagi nomor 1, selesai jam 2 siang. Di tengah-tengah saya menunggu itu, saudara, saya dapat telepon. Ning ndi kowe? Ya servis nek bengkel. Ya wis mampir. Ono apa? Ya engko mampir kerja bakti nek nutut. Gak nutut ya nyusul. Ya wis mampir. Mampir.
Ono apa mampir? Ya mesti mampir lah. Saya mampir, saudara. Mampir di belakang. Mama saya sama bapak. Kalau gawon, syarat-syarat itu. Gawon mulai. Sumpek nih gini. Gawon mulai. Tanggal 19, tanggal 20, 23 saya bilangkan sama istri saya. Kita mau dapat berkat yang besar. Kita dapat sesuatu yang besar. Oh maaf saya bukannya pamer saudara. Yang di PP saudara lihat. Kado-kado Natal itu saudara, itu berkat dari Tuhan. Setelah saya dihina, saya dicaci maki, saya disakiti. Saya bilang, caci maki, kutuk. Tuhan rubah jadi berkat. Dan itu nyata. Saya fotokan. Terima kasih buat berkatnya. Antep saudara. Nggak sampai mengkek-mengkek. Sampai rumah saya bilang, lihat di belakang itu ada berkat besar buat kita. Bahkan anakku itu nemburi. Kak melo opo-opo kecipratan saudara. Loh, kecipratan berkat Tuhan. Padahal gak kenal. Aku dewe yo gak kenal saudara yo. Gak kenal. Gak kenal saudara. Dapat berkat yang besar. Melupakan apa yang di belakang. Mampu saudara melupakan sakit. Saudara mau milih taat sama firman Tuhan atau saudara masih mengikat egomu? Saudara masih mengikat keakuanmu? Janji Tuhan tidak akan tergenapi kalau engkau masih mempertahankan keegoanmu. Saudara masih mempertahankan keakuanmu. Saya ngomong, kau akan dapat berkat besar. Makanya sering kali saya di taruhan bilang, ini fitnah apa lagi yang harus saya terima sehingga saya harus dapat berkat. Saya tak minta sama Tuhan, saya minta berkat bisa jalan-jalan sekeluarga ke Israel. Tapi fitnah yang apa yang harus saya terima? Sakit hati apa yang saya harus terima? Enggak ya Tuhan ya. Saya sampai bilang gitu. Bener. Saya kaget. Saya kaget. Gak nyongko-nyongko saudara. Diperlakukan tidak baik. Saya sudah berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan orang-orang yang menyakiti saya. Kayak apa nyimpen kayak gitu. Sampah. Tempatnya di Pakuan. Kayak apa dikesai, kayak apa digembol. Saudara tidur gembol. Saudara masak gembol. Saudara adus, saudara gowo ning dintipakan sampai di gereja pun saudara bawa. Lepaskan itu untuk mendapatkan berkat Tuhan. Lepaskan itu untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Yang mustahil menjadi mungkin. Yang gak mungkin jadi mungkin dikerjakan Tuhan. Dan yang kedua, di dalam Kristus ada ciptaan baru. Semua ini kalau saudara dapat, saudara kerjakan, saudara terima. Saat saudara ada di dalam Yesus. Saat saudara hidup di dalam Kristus, saudara berada di dalam Kristus. Sebab janji Tuhan. Yeremia pasal yang ke-11 29. Ada masa depan yang gemilang-gemilang buat saya dan saudara. Karena Dia Tuhan atas masa depan saya dan saudara. Mari saudara, tidak kurang dari 72 jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Mari mengarahkan hidup ke depan. Jangan lagi ke belakang. Tinggalkan sakit hatimu, kekecewaanmu, dendam, akar pahit, luka hati, kekecewaan itu. Kesombongan itu tinggalkan dan alami kebaikan Tuhan yang sesungguhnya dalam hidupmu. Karena Dia Allah yang menyertaimu, yang tidak pernah meninggalkan. Dia menguatkan. Kalau Dia bisa menguatkan saya melewati masa tersulit dalam hidup saya, Dia Tuhan yang sama juga yang sanggup memberikan kelegaan kepadamu, memberikan pertolongan kepadamu. Tuhan Yesus yang sama yang saya sembah,
yang saudara juga sembah, yang saudara tinggikan, yang saudara agungkan, sama Tuhan yang sanggup memberkati dan membukakan dan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Asalkan saudara mau dekat dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan, saudara ada di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus. Di luar Kristus saudara tidak dapat. Izinkan Yesus saat hari ini hadir. Dia sudah lahir 2025 tahun yang lalu. Buka hatimu untuk terima Yesus. Maka hidupmu akan dirubahkan. Kau akan melupakan masa lalumu. Kau akan menatap masa depan itu. Hari besok. Tahun depan. Dengan pasti dan penuh kemenangan. Karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagimu. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Haleluya. Rasakan penyertaan Tuhan di tahun 2025 tanggal 1 sampai hari ini 28 Desember 2026. Rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup. Maka engkau mampu melupakan masa lalumu karena ada anugerah Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang besar buat saya dan saudara. Mungkin sampai hari ini itu mustahil Tuhan. Mungkin itu gak mungkin. Tapi ketika saudara mau melakukan pemberesan masa lalumu, saudara gak terbayang-bayang dengan masa lalu, anugerah Tuhan itu dinyatakan pagi hari ini. Gak nunggu besok, tapi hari ini. Asalkan saudara mau melakukan pemberesan dengan Tuhan, saudara mau melakukan komitmen dengan Tuhan. Haleluya. Mari, ada penyertaan Tuhan buat saya dan saudara. Penyertaan. Haleluya. Haleluya. Saudara akan melangkah di tahun 2026. Keputusan ada di tangan saudara. Apakah saudara masih hidup membawa sesuatu yang Paulus katakan itu sampah? Kau bawa sakit hati itu sampai kau mati. Kau bawa dendam itu sampai kau mati. Kau bawa kekecewaan, luka hati itu sampai mati kah? Itu sampah yang harus kau bakar, kau tinggalkan untuk menggapai hari depan yang gilang gemilang. Ada Tuhan yang menyertai, ada hadirat Tuhan untuk saya dan saudara. Haleluya. 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 Kita lama-lama. Kita lama-lama. Haleluya. 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 Haleluya.
gak peduli masa lalumu seperti apa. Tuhan juga gak mempedulikan masa lalumu seperti apa. Masa lalu Rasul Paulus kelam, penganiaya jemaat, pembunuh. Tapi ketika dia menemukan Kristus, dalam kondisi dia di penjara, dia menuliskan surat. Karena Yesus tinggal di dalam hidup, membuat dia berbeda, menang saat menanti putusan. Dan kita tahu Paulus akhirnya harus mati. Ada Kristus, dia bereskan masa lalunya dia. Dia tinggalkan masa lalunya dia. Karena ada Yesus Kristus di dalam hatinya. Kalau ada Yesus Kristus di dalam hatimu, maka sepatutnya engkau harus meninggalkan masa lalumu. Sekali lagi, saya tidak peduli masa lalu gelap, kelam. Tuhan juga tidak peduli masa lalumu seperti apa. Yang dilihat engkau hari ini dan di masa depan, masa akan datang, Dia memegang hidupmu. Saya merasakan ada hati-hati yang tersakiti, ada hati-hati yang terluka, ada hati-hati yang kecewa, ada akar kepahitan, ada dendam. Mau kau bawa sampai kemana? Itu yang menghalangi kau menerima janji Tuhan. Mari, kesempatan sore hari, pagi hari ini, Tuhan akan mengadakan pemberesan itu. Ini masalahmu dengan Tuhan, bukan masalahmu dengan orang lain. Mari bereskan dulu dengan Tuhan. Karena penghalang segala sesuatunya adalah dosa dan ketidakberkenanan itu. Berat. Saya pun pernah merasakannya. Saya berhasil melalui masa-masa itu. Dan saya merasakan begitu luar biasanya berkat itu mengalir. Penyertaan Tuhan selalu ada, selalu ada. Dan berkat yang sama itu ada buat saya dan saudara saat pagi hari ini. Tidak menunggu besok. Karena Tuhan itu bekerja sesuai dengan apa yang saudara yakini. Haleluya. Kesempatan ini ada anugerah Tuhan. Nikmati anugerah Tuhan. Pergunakan anugerah Tuhan itu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, kananmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan hari ini. Engkau yang mau menerima pemulihan dari Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Taruh tanganmu, sebagian ada di dadamu. Taruh itu. Karena Tuhan akan melakukan pemberesan dan kau akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Haleluya. Mari. Ada sakit hati di dalam hidupmu. Ada waktu yang tidak panjang. Nyatakan itu. Ada kekecewaan di dalam hatimu. Ada luka yang mungkin terlalu dalam di dalam hatimu. Mungkin ada akar kepahitan yang begitu dalam hatimu. Dan ada dendam yang kau bawa sampai hari ini. Apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat. Mari lepaskan itu, mari. Katakan, Tuhan, aku mengampuni orang-orang yang ini. Sebut namanya satu-satu, sebut namanya satu-satu. Kau mungkin dikecewakan, kau mungkin disakiti, kau mungkin dihina. Tuhan akan melakukan pemberesan hari ini. Tuhan akan memulihkan hari ini. Gak tunggu besok, hari ini juga. Mungkin ada dosa yang sampai hari ini membebani hidupmu. Dosa yang belum bisa kau lepaskan hari ini. Minta berdoa sama Tuhan. Tuhan, lepaskan Tuhan.
Haleluya, haleluya. Biarkan kasih Tuhan itu mengalir, anugerah Tuhan itu mengalir, kasih Tuhan itu ada. Lepaskan. Sebut namanya, hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Terus berdoa, terus sampai Engkau beres, sampai Engkau menerima kelegaan itu. Sampai Engkau mentuntaskan itu semua hari ini juga. Haleluya. Yes. Teruslah, terus. Udah lama. Tuhan pilih tangan-tangan yang terangkat itu, Tuhan yang membutuhkan Engkau. Ada luka batin yang terlalu dalam, ada kekecewaan yang mungkin terlalu dalam, ada kesakitan yang terlalu dalam yang dialami jemaat. Kau hadir Tuhan saat hari ini. Kau hadir Tuhan. Haleluya. Nyatakanlah kuasa-Mu. Nyatakanlah mujizat. Jalan-jalan di padang gurun, sungai-sungai itu Tuhan, boleh kami lihat dan kami rasakan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk anugerah. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Amin. Haleluya. 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 Lepaskan. Masih ada kesempatan. Lepaskan. merasakan sukacita yang berlimpah-limpah saudara alami. Haleluya. Bebanmu terlepas saat pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir dalam hidup jemaat pagi hari. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Bapak Adi Andreas berdoa, haleluya, maju ke depan untuk berdoa buat kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Adi Andreas maju ke depan untuk berdoa buat kita. Haleluya. Anugerah-Mu, haleluya, haleluya.
Sungguh firman Tuhan yang luar biasa, amin. Mengajarkan kita untuk kita melupakan masa lalu, meninggalkan masa lalu. Kita mau buka hati kita, mengundang Tuhan Yesus untuk kita mau maju bersama dengan Tuhan, amin. Puji nama Tuhan saudara, persembahan kedua akan dijalankan. Dan kita angkat satu pujian, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita buka hati kita untuk kita melangkah maju bersama Tuhan Yesus.